Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekologi tumbuhan. Terlebih dahulu, pengertian ruang lingkup itu sendiri. Ruang lingkup merupakan cakupan batasan subjek dalam suatu masalah tertentu. Atau dengan kata lain, ruang lingkup ini merupakan hal-hal yang tercakup dalam suatu masalah. Kemudian, ekologi tumbuhan ini merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, alasan munculnya ilmu ekologi tumbuhan ini adalah karena tumbuhan sebagai makhluk hidup yang tumbuh di dalam suatu lingkungan, habitat, atau suatu ekosistem tertentu, keberadaannya sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan hidupnya sendiri. Nah, tumbuhan tersebut berinteraksi dengan tumbuhan lain, habitat, ataupun dengan makhluk hidup lainnya. Nah, alasan inilah yang sebagai dasar untuk mempelajari yang namanya ekologi tumbuhan, untuk mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi dengan lingkungan tersebut. Nah, dalam suatu ekosistem terdapat 3 jenis interaksi, yaitu aksi, reaksi, dan koaksi. Pengaruh lingkungan fisik terhadap makhluk hidup dinamakan dengan aksi. Nah, semua faktor ekologi, misalnya suhu udara, pH tanah, ini yang menjadi termasuk ke dalam aksi. Sedangkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya dinamakan dengan reaksi. Misalnya penutupan terhadap sinar matahari. Nah, selanjutnya hubungan timbal balik yang terjadi ini akan mempengaruhi habitat dengan makhluk hidup lainnya. Nah, ini yang dinamakan dengan koaksi. Misalnya hubungan antara tumbuhan dengan parasit. Nah, ketiga jenis interaksi tadi dapat dilihat seperti ini. Misalnya, dalam suatu komunitas terdapat tumbuhan, mikrobiota, dan hewan. Nah, tumbuhan dengan mikrobiota terdapat interaksi koaksi. Tumbuhan dengan hewan terdapat pula interaksi koaksi. Begitupun antara hewan dan mikrobiota terjadi koaksi. Tumbuhan dengan habitat dan lingkungannya terjadi aksi dan reaksi. Begitupun dengan habitat dan lingkungannya terhadap mikrobiota dan hewan terhadap habitat dan lingkungannya terjadi aksi dan reaksi. Nah, selanjutnya adalah definisi ekologi tumbuhan. Secara terminologi, kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah dan logos artinya ilmu pengetahuan. Istilah tersebut pertama kali dikemukakan oleh H. Reiter pada tahun 1865. Tetapi pada umumnya, ilmuwan menyatakan bahwa Ernest Haeckel pada tahun 1866 merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ekologi, yaitu oikologi. Ia mendefinisikan bahwa ekologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari antara interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya di rumah atau di alam sekitarnya. Pada tahun 1986, Koch mengemukakan bahwa ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem ekologi. Nah, suatu sistem adalah satu perangkat berbagai unsur atau berbagai komponen yang terikat bersama oleh hubungan atau interaksi atau interkomponen secara teratur. Suatu sistem ekologi dibentuk oleh satu atau lebih makhluk hidup atau lingkungannya yang akan berinteraksi satu
sama lain. Kajian dalam ekologi terbagi menjadi dua, yaitu yang berhubungan dengan tumbuhan, hewan, dan mikroba, yaitu sinekologi dan autekologi. Sinekologi sering disebut sebagai ekologi komunitas, yaitu kajian ekologi yang mempelajari komunitas makhluk hidup sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi antara berbagai jenis makhluk hidup dengan jenis lingkungan di sekitarnya. Sedangkan autekologi adalah kajian ekologi yang hanya mempelajari satu jenis makhluk hidup atau satu populasi saja yang berinteraksi dengan sesama jenis dan lingkungannya, terutama dengan hubungannya dalam sejarah kehidupan. Pengetahuan yang menjadi konsep dasar kajian ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan dan makhluk hidup lainnya memiliki kemampuan untuk bereaksi atau melakukan respon terhadap berbagai pengaruh faktor fisik abiotik seperti perubahan udara, intensitas cahaya, kelembapan udara, tanah, curah hujan, atau faktor abiotik seperti naungan oleh tumbuhan lain yang terdapat di sekitar tumbuhan. Reaksi atau respon tumbuhan terhadap faktor-faktor tersebut akan tercermin dalam berbagai cara. Misalnya, reaksinya yang terhadap pengaruh lingkungan, terhadap sifat adaptasinya, pola sebarannya, kelimpahannya, keanekaragaman jenisnya, anatomi, bentuk akar, batang, dan daunnya, aktivitas fisiologi, dan reproduksinya. Dalam ekologi tumbuhan, satuan dasar ekologi yang menjadi dasar penelaahan tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang sistem ekologi atau ekosistem. Berdasarkan struktur ekosistem, terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelaahan, yaitu individu atau spesies, populasi, dan komunitas tumbuhan. Tumbuhan sebagai salah satu kesatuan makhluk hidup secara individual merupakan suatu tingkatan taksonomis yang disebut jenis atau spesies. Spesies tumbuhan dapat didefinisikan sebagai spesies yang dapat melakukan tumbuhan atau persinayan yang dapat menghasilkan tumbuhan atau generasi yang fertil. Secara genetis, individu tumbuhan satu persatu merupakan suatu wujud makhluk hidup yang seragam. Bersama-sama dengan lingkungannya, individu-individu tumbuhan tersebut membentuk satuan ekologi. Penelaahan mengenai ekologi individu pada dasarnya berhubungan erat dengan hal-hal dengan bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan tumbuhan lain, lingkungan mikro, lingkungan makro, dan lingkungan sekitarnya, dan secara individual akan menyesuaikan diri dengan berbagai faktor lingkungan. Tentang ekologi individu akan menghasilkan informasi yang berguna untuk menyusun atau mengungkapkan gambaran tentang kumpulan dari suatu jenis atau spesies tumbuhan yang sama, yang dinamakan dengan populasi tumbuhan. Populasi tumbuhan terbentuk dari suatu kelompok individu atau jenis spesies yang sama yang dapat berkembang biak, yang dapat menyusun kebersamaannya sebagai suatu kumpulan individu yang dapat melakukan reproduksi.